Perkenalkan, nama saya Mahardika Putra dengan NIM 129240087. Kali ini saya akan menjelaskan terkait pengaruh suhu, salinitas, dan densitas terhadap nilai produktivitas primer di Danau ITB Kampus Cirebon. Nah, untuk anggotanya ada Revania Zahra, Alif Arianta Pratama, Alga Zilva, saya sendiri, dan Sri Putri Apriliani. Nah, untuk latar belakangnya, perubahan kondisi lingkungan perairan tawar di Indonesia yang terjadi dengan amat cepat menuntut pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistemnya. Nah, produktivitas primer ini merupakan komponen penting dalam ekologi perairan karena menjadi dasar rantai makanan dan mendukung keberlanjutan organisme akuatik dengan fitoplankton sebagai produsen utamanya melalui proses fotosintesis. Nah, produktivitas primer ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik seperti suhu, salinitas, dan densitas air. Nah, yang dimana hal tersebut berperan dalam mengatur metabolisme fitoplankton serta ketersediaan nutrien. Nah, perairan tawar lokal yang digunakan ini sebagai lokasi praktikum memiliki karakteristik yang dinamis akibat variasi lingkungan, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh suhu, salinitas, dan densitas terhadap nilai Net Primary Productivity atau NPP sebagai indikator kondisi ekologi perairan. Nah, untuk rumusan masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu bagaimana variasi suhu, salinitas, dan densitas di Danau ITB Kampus Cirebon dapat mempengaruhi nilai produktivitas primer. Yang kedua, variabel fisik mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap nilai produktivitas primer di Danau ITB Kampus Cirebon. Yang ketiga, apakah terdapat pola hubungan antara perubahan parameter fisik dengan fluktuasi nilai produktivitas primer sepanjang lokasi pengamatan. Nah, kalau misalnya untuk tujuan juga ada 3. Yang pertama itu menganalisis pengaruh suhu, salinitas, dan densitas terhadap NPP. Yang kedua adalah menentukan variabel fisik yang paling dominan atau berpengaruh. Dan yang ketiga, memetakan pola hubungan parameter fisik dengan ekosistem perairan tawar lokal. Nah, untuk teori dasarnya, yang pertama, definisi dari produktivitas primer. Nah, yang pertama itu definisinya. Definisinya adalah laju konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia oleh organisme autotrof, fitoplankton, melalui proses fotosintesis. Nah, yang kedua, GPP versus NPP. Nah, sebenarnya itu kan ada 2 nih, NPP dan GPP. Yang pertama itu ada GPP. GPP itu total hasil fotosintesis total. Yang kedua itu ada NPP, sisa energi setelah digunakan untuk respirasi. Ibaratnya si GPP ini yang kotornya, NPP ini yang bersihnya gitu. Karena yang NPP ini udah dikurangin sama si respirasi itu. Nah, yang ketiga itu ada indikator kesuburan perairan. Jadi kalau misalnya indikator itu berdasarkan indikator yang ada di teori, kesuburan itu dia terbagi tiga perairan. Yang pertama itu perairan oligotrofik, di mana perairan itu tuh dia miskin hara dan produktivitas rendah. Yang kedua, mesotrofik. Mesotrofik itu kondisi haranya itu sedang dan juga ekosistemnya stabil. Dan yang ketiga itu ada eutrofik. Eutrofik itu kondisinya itu untuk haranya sangat subur sehingga produktivitasnya tinggi. Tapi daerah eutrofik juga rawan alga blooming atau alga yang meledak. Nah, untuk parameter fisik perairan terbagi atas 3. Yang pertama itu ada suhu, salinitas, dan densitas. Kalau suhu kurang lebih dia tuh dapat mengontrol metabolisme dan enzim fotosintesis. Sehingga kalau misalnya suhunya optimal, laju si NPP-nya juga meningkat. Yang kedua itu ada salinitas. Salinitas itu adalah tekanan yang dia tuh ngaruhnya di tekanan osmotik sel fitoplankton. Sehingga si variasi salinitas ini dia tuh mempengaruhi komposisi spesies yang ada di danau tersebut. Yang ketiga itu densitas. Densitas itu adalah fungsi dari suhu dan salinitas. Jadi kayak fungsinya tuh dia biasanya tuh untuk nentuin stratifikasi air, dan juga nanti dia tuh kalau misalnya ini kan di danau ya. Kalau misalnya tempatnya itu di laut lepas, dia ada hubungannya sama fenomena oceanografi juga yang namanya upwelling. Jadi kalau misalnya untuk di sini kan di danau, jadi dia tuh fungsinya tuh untuk nentuin si stratifikasi air. Nah, untuk metodologi, sebenarnya tuh metodologi itu deskriptif kuantitatif. Nah, kalau misalnya untuk lokasi dan waktunya itu ada di Danau ITB Kampus Cirebon, dan untuk penyusunan lapornya itu diselesaikan pada 18 Desember 2025. Nah, kalau misalnya untuk teknik pengumpulan data,
Jadi itu dia digunakan metode itu secara ex situ. Ex situ tuh eh, kan sebenarnya teknik itu ada dua, ada in situ sama ex situ. Kalau in situ itu dia tuh langsung diinkubasi di tempat ngambil sampelnya. Tapi kalau kalau misalnya ex situ dia tuh diinkubasi di luar tempatnya. Jadi dia bakal dibawa ke laboratorium. Nah, jadi kayak kalau ngambil air itu dia mengambil dari beberapa titik pengamatan. Nah, dan sampel yang diambil itu kurang lebih 1,5 liter, dan setelah sampel diambil, dia dibawa ke laboratorium. Nah, dan juga ntar bakalan ada langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur praktikum oceanografi biologi. Nah, untuk parameter yang diukur, pastinya suhu, salinitas, dan densitas air. Nah, kalau misalnya nilai produktivitas primer ini tuh, dia diukur dengan menghitung si NPP-nya sebagai indikator aktivitas fotosintesis fitoplankton. Nah, kalau misalnya untuk metode pengukuran, dia tuh ada dua, ada metode DO sama metode titrasi Winkler. Jadi kalau misalnya metode DO tuh bakal dia pakai alat, nama alat itu deometer. Jadi kayak dia tuh alatnya bisa langsung dicelupin ke si air. Nah, kalau misalnya untuk metode titrasi Winkler, sebenarnya tuh dia terbagi atas dua tahap. Nah, tahap yang pertama tuh namanya fiksasi. Fiksasi itu dia tuh fungsinya tuh supaya dia tuh bisa mengikat oksigen yang terlarut dalam sampel sehingga jumlahnya itu nggak berubah. Nah, yang kedua itu ada ya titrasinya itu sendiri. Titrasi dia tuh nentuin kadar si oksigennya. Dia tuh nentuin kadar si oksigen yang terlarut dalam sampel gitu. Nah, pakai ya cara kimiawi gitu. Nah, lanjut, hasilnya seperti berikut. Ini ada kalau dengan diometer, ada dengan titrasi juga. Terus juga ada hasilnya juga NPP, GPP, dan CR-nya. Pembahasan. Nah, kita kan dapetin ya bahwa si NPP di ITB Kampus Cirebon tuh dia tuh hasilnya tuh rendah dan cenderung negatif. Nah, dia tuh nunjukin bahwa itu pentingnya si faktor fisis perairan dalam mengontrol si fotosintesis di fitoplankton. Nah, kita kan tahu ya di Arjawinangun itu panas. Jadi karena dia terlalu panas, dia tuh bisa neken si metabolismenya, sehingga seperti yang ada di slide ini, suhu tertinggi meningkatkan respirasi sehingga menekan fotosintesis. Nah, dia neken. Terus juga kayak salinitasnya yang tawar, dia itu juga ngaruh juga ke si fluktuasi NPP-nya juga. Terus karena dan juga densitas ini kan sebenarnya danau ITB itu kan danaunya kita bisa bilang kecil ya. Jadi kayak dia tuh gak sebanyak itu. Jadi makanya nilai itu kecil gitu. Terus juga secara kalau misalnya kita hitung-hitung secara kualitatif ya, itu faktor yang paling mempengaruhi itu ada di suhu. Karena jujur di Arjawinangun ini suhunya panas banget. Jadi itu tuh yang paling neken sih fotosintesisnya. Nah, kesimpulan NPP negatif, laju respirasi lebih dominan dibanding fotosintesis, sehingga akumulasi biomasa belum optimal. Nah, yang kedua itu ada suhu faktor kunci. Nah, si suhu ini sendiri menjadi faktor yang paling mempengaruhi si produktivitas primer tadi. Nah, dan yang ketiga itu ada stabilitas ekosistem. Nah, salinitas dan densitas itu kan stabil, sehingga fluktuasinya itu walaupun berpengaruh, tapi itu lebih dipicu sama si perubahan suhunya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.